Ibu dan saudara-saudara sekalian, gereja kita mengusung tema semua karena anugerahnya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Saudara-saudara keluarga besar Umat Baptis Pekarsari, kita bersyukur atas kasih karunia demi kasih karunia yang dilimpahkan Tuhan bagi kita. Allah datang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Ia menjadi daging. Ia tinggal bersama-sama dengan kita. Mari kita muliakan Tuhan kita. Hai, mari berhimpun dan bersukacita. Jemaat saya undang, mari berdiri bersama-sama. Katakan bersukacita. Hai, mari berhimpun. Amen.
sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Pada acara sore hari ini kami bersama-sama anak-anakmu di sini untuk merayakan hari kedatangan Engkau ya Bapa. Amin. Kami mengucap syukur atas semua yang sudah Engkau berikan sampai hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih atas semua yang sudah Engkau berikan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Pada sore hari ini kami berdoa untuk acara kami Natal, penyambutan Natal pada sore hari ini. Kami berdoa untuk acara keberlangsungan acara dari awal hingga akhir. Kami berdoa juga untuk anak-anakmu yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan tolong sampaikan dengan selamat tempat ini. Tuhan berikan juga damai sukacita yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwasanya kami merayakan hari kelahiran Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang hidup, Allah yang kuasa, Allah yang besar. Kami boleh bersukacita atas semua yang sudah Engkau berikan, damai sukacita yang sudah Engkau berikan, kedatangan Yesus Kristus di dunia ini untuk menyelamatkan kami dari orang-orang yang berdosa, dari anak-anakmu yang tidak bersyukur. Kami berdoa juga semuanya kami boleh hantarkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Dr. Edi yang telah membuka kita di dalam doa. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dengarkan sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia Natal Keluarga Besar Gereja Baptis Indonesia Mekarsari, Bapak Tommy Sipat. Kepada Bapak kami silakan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ucap syukur. Kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti di Gereja Baptis Mekarsari. Kita boleh mengucap syukur, boleh melaksanakan perayaan Natal. Ini perayaan Natal ini masih ada rangkaian selanjutnya. Kiranya bisa terus kita jalani. Kita mengangkat tema semua karena anugerahnya. Kita yakin bahwa kita masih menikmati berkat Tuhan itu sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan. Kami ucapkan terima kasih dari panitia, mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah berkontribusi membantu mensukseskan dari segi upaya doa, dana, hingga boleh rangkaian acara ini berjalan dengan baik. Kiranya damai sejahtera kasih Tuhan kita Yesus Kristus menjaga kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ketua Panitia Natal. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Ketua Panitia Natal bukan hanya untuk acara kita pada hari ini, tapi sudah dari rangkaian acara Natal tanggal 4 Desember, Natal PBI Pria Baptis Indonesia, Natal Wanita Baptis Indonesia, Natal Kelompok Pembinaan Warga Umat Baptis Indonesia tanggal 18, dan Natal tanggal 24 hari ini, Natal tanggal 25 besok jam 9 masih ada lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan Natal tanggal 1 Januari Natal Kelompok Pembinaan Warga Yohanes. Tanggal 25 ada Natal KPW lagi ya, di KPW Lukas.
Saudara-saudara, Natal kita banyak ini bagian dari sukacita atas kelahiran Sang Juru Selamat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Andreas Tukira menyampaikan sambutan mewakili keluarga besar Jemaat Baptis Mekarsari. Kepada Bapak, waktu kami silakan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Kita patut bersyukur kepada Bapa kita di surga kalau pada sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu di gereja ini untuk bersama-sama merayakan Natal. Kami atas nama gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia Natal dan juga seluruh jemaat yang sudah mendukung demi terlaksananya Natal pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini datang ke gereja ini. Saya melihat ada beberapa orang tua dari PAUD kita. Terima kasih sudah datang Bapak Ibu. Selamat datang. Di tengah-tengah kita juga ada Ibu Eni yang setelah beberapa bulan nggak ketemu ternyata sekarang semakin gemuk. Terima kasih sudah datang Bu Eni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal itu identik dengan sukacita. Mengapa? Oleh karena anugerah Allah, oleh karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga Dia rela turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, Yesus Kristus, yang lahir di kandang yang kotor dan hina, untuk menebus dosa setiap manusia yang mau percaya kepadanya. Bapak-bapak dan ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus yang lahir di kandang yang kotor itu, di kandang yang hina itu, saat ini Dia juga ingin lahir di dalam setiap hati kita masing-masing. Maukah Bapak Ibu Saudara membukakan pintu hati dan mempersilahkan Yesus Kristus lahir di dalam hati kita, hidup bersama-sama dengan kita? Karena inilah yang sesungguhnya sukacita besar yang dirayakan melalui Natal ini. Jadi kalau kita sama-sama rela membukakan pintu hati kita sehingga Yesus boleh lahir di dalam kehidupan kita, itulah sebenarnya Natal yang sesungguhnya. Sukacita itu karena Yesus boleh lahir di dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat Hari Natal dan menyongsong tahun baru. Kiranya damai sejahtera di dalam Natal ini, sukacita Natal ini senantiasa beserta dengan kita. Amin.
Selamat Natal, Tuhan memberkati kita. Berikan tepuk tangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk sambutan Gembala Sidang bisa diperhatikan di dalam buku, bisa dibawa pulang, termasuk sambutan dari Ketua Panitia dan juga Bapak Andreas Tukiran yang mewakili jemaat. Saya atas nama Gembala Sidang terus mendorong kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah mengalami kasih karunia. Natal ini berbicara tentang hadiah terbesar yang tidak bisa dibalas dengan apapun, yaitu Allah yang suci kudus. Dia lahir di kandang hina Betlehem. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Misi Tuhan datang yang pertama untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan datang yang kedua, pasti dia akan datang. Dia akan menjadi hakim bagi kita semua. Hakim tujuannya apa? Dia akan mengadili setiap orang dan memberikan apresiasi kepada setiap orang. Yang percaya diberi apresiasi, yang tidak percaya akan dihakimi. Itu kedatangan yang kedua. Kedatangan yang pertama hari ini kita rayakan, dia datang sebagai juru selamat. Karena itu nabi-nabi menubuatkan, seperti Nabi Yesaya 700 tahun sebelum penggenapan di dalam perjanjian baru. Yesaya pasal 9 ayat 2 sampai yang ke-7 di buku yang saudara-saudara pegang. Perhatikan baik-baik. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya, terang telah bersinar. Sebab kuki yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas daunnya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bersama-sama, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan bersuara di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia merasakan dan mengumpulkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta akan melakukan hal ini. Selamat datang Yesus Tuhan. PKMB akan bersiap-siap untuk menyampaikan kesaksian istimewa mereka. Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang kubangun, sama-sama datang ke dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia.
Haleluya. Pernahkah saudara berpikir bahwa kunjungan malaikat kepada Maria itu berlangsung di Nazaret? Waktu malaikat datang kepada Maria dan dia bilang kepada Maria, engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria berkata, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Aku belum bersuami. Saudara, Maria sedang berbicara secara natur bahwa seorang mengandung pasti ada hubungan biologis. Tapi Tuhan berkata melalui malaikat, engkau akan mengandung melalui Roh Kudus. Lalu malaikat juga mengunjungi Yusuf. Yusuf yang sedang berencana menceraikan Maria secara diam-diam karena mendapat informasi Maria mengandung tanpa sentuhan dari seorang Yusuf, atau tidak ada hubungan biologis antara Yusuf dan Maria, tapi Yusuf sudah mengetahui kalau Maria mengandung. Yusuf akan menceraikan Maria secara diam-diam. Saudara, Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Tuhan yang punya rencana, Tuhan menyelesaikan. Malaikat datang lagi kepada Yusuf. Yusuf yang sedang mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Lalu kemudian malaikat itu berkata, Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Proses ini harus berlangsung, sebab upah dosa adalah maut. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara orang yang tiba-tiba datang tanpa ada ujungnya. Allah harus menjadi manusia, dan dengan proses meminjam rahim Maria lahir di kandang Ina Bethlehem. Perjalanan dari Yudea ketika mendapat perintah dari Kaisar Agustus akan mendata setiap penduduk berdasarkan kota kelahirannya. Saudara, Yesus harus lahir di Bethlehem. Lagi-lagi supaya berita tentang kelahiran begitu sistematis, berita kelahiran supaya cocok dengan nubuatan, Tuhan bekerja secara sistematis. Lagi dia tidak pernah kekurangan cara. Dia bisa menyentuh Kaisar Agustus dan berkata, keluarkan perintah supaya semua orang kembali ke kota kelahirannya. Maka Yusuf harus kembali ke kota kelahirannya di Yudea, di Bethlehem, supaya cocok informasi dari kitab Samuel bahwa seorang raja damai dia lahir di kandang Hina di Bethlehem Efrata. Maka engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah, yang keberadaannya sejak dahulu kala, sejak purbakala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berita kelahiran Tuhan
begitu sistematis, cocok, tidak ada kesalahan informasi baik dari kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yusuf dan Maria menempuh perjalanan 156 kilo dari Yudea, seorang hamil, dan Yusuf menuntun istrinya yang hamil tua menuju perjalanan 156 kilo dari Yudea menuju Bethlehem Efrat. Pada zaman dahulu di sana lahir seorang raja di kandang hina Bethlehem, namanya Yesus Kristus. Informasi berdasarkan narasi pasal yang kedua, narasi 2, Yohanes 3 ayat 18, Yohanes 10 ayat 10 sampai 11, Efesus 1 ayat 19, Roma 8 ayat 1, 1 Korintus 6 ayat 20 dan Efesus 1. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Yesus yang dikasihinya. Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa. Gembala di padang menjaga dombanya.
lagi malaikat Gabriel datang. Malaikat Gabriel mendatangi para rombongan gembala. Lalu kemudian malaikat itu berkata, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, saudara-saudara, malaikat datang di padang menjumpai para gembala orang-orang sederhana itu. Berita baik datang kepada mereka tanpa memandang status dan latar belakang mereka. Mereka orang yang terhormat dan mendapat pesan itu, dan malaikat Gabriel berkata, jangan takut. Mereka terkejut lantaran di padang ada sinar yang menyinari mereka. Lalu kemudian malaikat itu menegaskan, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, ingat narasi yang pertama tadi, bagaimana malaikat memberi pesan kepada Maria dan Yusuf, dan bagaimana Tuhan menjamah hati Kaisar Agustus untuk mengeluarkan perintah supaya mereka berangkat dari Nazaret menuju ke kota Daud di Yudea, di Bethlehem. Mereka menempuh perjalanan 156 kilo. Dan malaikat datang kepada gembala dengan berita yang sama, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada ibu hamil yang sedang berjalan menempuh perjalanan 156 kilo. Ada seorang Yusuf sebagai suami yang menuntun istrinya yang mengandung tua itu menuju ke kota Daud. Dan ada gembala-gembala yang meninggalkan ternaknya, lalu kemudian berangkat mau menyambut kelahiran sang bayi Natali. Natali, berita baik bagi saudara saya. Sinar Tuhan datang di padang. Kabar gembira menyelimuti para gembala-gembala di padang. Dan dengan komitmen mereka berangkat meninggalkan ternak mereka. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir, siapakah yang menjaga ternak mereka ketika mereka ambil keputusan angkat kaki dan berangkat ke kota Daud, di tempat kelahiran Sang Mesias Yesus Kristus itu? Pertanyaan ini sangat manusiawi. Siapa yang menjaga? Para gembala siang dan malam menjaga kawanan domba, karena malam pun ada bahaya, yaitu singa atau harimau yang akan menerkam ternak mereka. Tapi informasi yang kita dapat, ternak mereka aman. Gembala pergi menyambut kelahiran sang bayi di kota Daud. Tidak ada data yang mengatakan bahwa mereka kehilangan harta benda mereka. Tapi sukacita Natal, damai Natal ada pada mereka. Mereka menyanyi dan memuliakan Tuhan. Mereka pulang, firman Tuhan berkata, mereka pulang dengan sorak-sorai. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersukacita di hari Natal. Segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan, karena kabar gembira datang kepada setiap orang tanpa memandang latar belakang. Kepada gembala-gembala,
Tuhan datang menyinari mereka dengan sinar kemuliaan, dan mereka diminta untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, siapkanlah hati kita. Sebentar lagi kita akan menyalakan lilin. Lilin adalah simbol terang yang datang ke dalam dunia. Di tengah-tengah kegelapan para gembala menggembalakan domba, Tuhan yang berdaulat terang menyinari mereka. Pada saat sinar itu datang, diikuti dengan kabar gembira, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sinar kemuliaan, cahaya Kristus diikuti dengan kabar gembira. Pada saat saudara menyalakan lilin, lilin ini simbol, tapi saudara harus membawa pikiran saudara, terang dari surga turun ke dalam dunia. Terang datang mengunjungi gembala, terang datang mengunjungi saya, orang yang berdosa ini. Saya di dalam kegelapan. Natal ini berbicara tentang Tuhan yang datang ke dalam gelapnya hidup. Saudara-saudara, 1 Timotius pasal 2, Yohanes 10 ayat 10, Kisah Para Rasul, 1 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi perantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia untuk itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Tuhan Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang kamu, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sekali lagi, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Bersama-sama, tidak seorang pun dapat menyangka betapa besarnya rahasia agama kita. Ia menampakkan diri dalam rupa manusia dan dinyatakan benar oleh Allah, serta dilihat oleh para malaikat. Beritanya dikumandangkan di antara bangsa-bangsa dan dipercaya di seluruh dunia dan diangkat ke surga. Haleluya. Puji Tuhan. Ini kebenaran bagi kita. Ini berita baik bagi saudara di malam ini, di hari ini. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Di bagian yang lain dalam Kisah Para Rasul, barang siapa yang percaya dan mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, ia diselamatkan. Buka hatimu, terang datang kepada saudara. Hidup kita mungkin gelap, banyak sekali kesalahan, dosa dan pelanggaran yang membuat kita seolah-olah berada di dalam lingkungan kegelapan. Hari ini terang datang di tengah-tengah padang kepada gembala. Hari ini kita diperingatkan bahwa terang datang kepada para majus, dan terang itu menuntun mereka menuju
ke kota Daud. Malam kudus. Malam kudus tulisannya. Saya mengajak jemaat Tuhan, ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Malam kudus. Malam kudus. Sampaikan seluruh doa dan sembahyangmu kepada Tuhan. Berdoa bawa hati dan pikiranmu kepada Yesus yang lahir di kota Daud, terang turun ke dalam dunia, terang datang mengunjungi saudara. Bersama-sama malam kudus, malam suci. Oh
jemaat, minta dengan hormat kesediaan Bapak Darmito. Mewakili tamu undangan Bapak Emilo. Malam kudus, malam sunyi, malaikat terus puji. Baik yang keempat kita nyanyikan bersama-sama. Malam kudus, malam sunyi. Kepala sidang, kita masih berdiri bersama-sama. Malaikat terus puji. Kita menyerahkan lilin tangan kita sambil terangkat. Selamat duniaku. Saudara-saudara, angkat tinggi lilinmu, angkat terangmu. Malam ini malam peringatan Yesus lahir di kota Daud. Dia datang membawa terang bagi saudara. Lilin ini simbol. Sekali lagi ini hanya lambang. Tapi lambang ini mengingatkan bahwa Yesus terang dunia, bercahaya bagi setiap orang. Yesus terang dunia, menerangi saya, aku, kamu, dan kita orang yang berdosa. Natal ini buka hatimu, terang Kristus turun atasmu. Sesungguhnya telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah berita Natal bagi saya dan saudara-saudara. Naikkan doa sucimu kepada Tuhan. Sampaikan doa terbaikmu atas cahaya yang datang kepadamu malam ini. Ini bukan hanya perayaan, tapi ini menyentuh ke dalam hidupmu. Semua karena anugerah, semua karena kasih karunia. Yesus dan terang itu datang bukan karena kebaikanmu, bukan karena pekerjaanku. Tidak ada di antara kita yang memegahkan diri. Hanya karena iman kita diselamatkan. Juru selamat dunia datang kepada saya dan saudara-saudara. Naikkan syukurmu kepada-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk terang-Mu yang turun kepada kami, orang berdosa ini. Kami bersyukur
untuk kasih-Mu yang besar bagi dunia yang kelam ini. Kami bersyukur Engkau menjadi manusia dan Engkau menjadi penebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami tak dapat membalas kasih. Kiranya ucapan syukur kami sampai kepada-Mu. Dan kasih kami yang menyentuh hati kami, mengubahkan hidup kami. Natal ini membawa perubahan, kesadaran akan anugerah Tuhan, menyebabkan kami berkeputusan untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ini doa kami. Sekali lagi, kami bersyukur untuk terang yang turun ke dalam dunia ini. Bersama-sama kita mengucapkan syukur dengan berkata amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Lampu dinyalakan kembali. Bawa pulang terang ke dalam rumahmu. Terangi keluarga dan pekerjaan. Natal ini memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Silakan duduk. Kaum wanita baptis akan menyanyikan pujian istimewa mereka di hari Natal.
luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi ibu. Tepuk tangan yang kalau tadi tepuk tangan yang meriah, ini tepuk tangan terbaik. Menyanyikan pujian ini saya terharu. Saya sangat disentuh kalau saya pujian. Malam sunyi, malam mulia, Yesus lahir bagi kita. Yesus datang kepada kita tanpa memandang latar belakang saya dan saudara. Kalau tadi dia datang kepada malaikat, para gembala di padang, sekarang dia datang kepada orang-orang Majus, orang-orang yang punya dalam tanda petik, orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang penting dari timur, orang Majus dari timur. Tuhan memberikan tanda bintang. Bintang menjadi pertanda bahwa bagi mereka ahli perbintangan, tahulah mereka bahwa di Bethlehem, di kota Daud, telah lahir seorang raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika berita Natal datang kepada orang Majus, tidak ada data yang bisa saya sampaikan berapa kilometer perjalanan dari timur menuju ke kota Daud. Tetapi perjalanannya cukup panjang. Indikatornya ialah mereka berjalan dan bertanya-tanya. Itu artinya begitu asing tempat kelahiran sang Raja Damai. Dia Tuhan yang ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai. Dia lahir di kandang hina di Bethlehem. Waktu mereka berjalan untuk mengikuti bintang itu, mereka datang dan ketemu Herodes. Mereka menyampaikan bahwa ada seorang raja yang lahir di Bethlehem. Ada seorang pemimpin besar bagi dunia yang lahir di Bethlehem. Herodes merasa terancam. Siapa yang berani menggantikan saya? Herodes dengan kelicikannya, dan dia berkata kepada para Majus, tolong kalau kalian ketemu, informasikan kepada saya. Saudara tahu apa tujuannya? Supaya Herodes membunuh bayi Yesus. Para Majus terus berjalan, dan ketika mereka bertemu Yesus yang terbaring di palungan di kandang domba itu, mereka memuji Tuhan dan memberikan persembahan terbaik mereka. Apa persembahannya Bapak Ibu? Emas, kemenyan, dan bisa diulangi 1, 2, 3. Emas, kemenyan, dan ada yang mengatakan emas adalah persembahan untuk raja. Emas adalah persembahan untuk raja. Jadi dengan emas memberikan pesan di dalam persembahan itu bahwa yang lahir ini adalah raja. Amin Bapak Ibu. Kemudian memberikan pesan bahwa ia adalah imam. Seorang imam menggunakan kemenyan dalam mengurapi, dalam melakukan tugasnya. Seorang imam
dibekali dengan kemenyan, seolah-olah memberikan pesan kepada saya dan saudara bahwa yang lahir ini selain jadi raja, ia adalah perantara, imam antara manusia dengan Tuhan. Dia adalah jalan damai. Manusia berdosa seperti kita akan dipulihkan hubungannya dengan Tuhan melalui perantara, yaitu imam yang lahir di kandang hina, di kandang domba. Pesan yang kedua, saudara-saudara, begitu dalam makna dari persembahan ini. Saudara, lalu persembahan yang ketiga apa Bapak? Oh, persembahan yang pertama apa tadi? Amas. Dia raja. Dia raja damai. Persembahan yang kedua, dia adalah imam, perantara manusia berdosa kepada Allah yang kudus, atau dia jalan damai. Saudara dan saya yang bermusuhan dengan Allah, berseteru dengan Allah karena dosa, Yesus hadir menjadi jalan damai. Dan yang ketiga, mur adalah minyak yang diberikan pada saat orang mati. Saya berpikir, kalau saya Yusuf dan Maria, anak saya baru lahir, kamu datang bawa mur, maksudmu apa? Apa kamu mau bikin anak saya mati? Saudara, tapi saudara mesti melihat bahwa bagi orang Majus memberikan persembahan mur, dia memang raja, dia memang imam pendamai saya dengan Tuhan. Kematian adalah solusinya, saudara. Dia harus mati untuk bisa menyelamatkan dunia ini. Dia datang bukan untuk kemewahan. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk suatu kebanggaan, tapi dia datang, dia raja, dia imam, tapi mati adalah pilihan untuk memberikan kedamaian dan pemulihan bagi saudara dan saya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, siapkan hatimu, ucap syukurlah kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar. Berikan persembahan. Ini adalah saat kita memberikan persembahan. Kita akan diiringi sebuah pujian instrumental. Kesempatan kita memberikan yang terbaik. Natal ini adalah hadiah terbaik. Yesus adalah pemberian terindah bagi saya. Orang-orang Majus merespon dengan memberikan yang terbaik. Natal berikan respon kita atas kasih Tuhan. Persembahan. Siapkan persembahan Natal saudara. Sebuah pujian akan mengiringi. Saya mengundang Ibu Desi dan Ibu Novi untuk maju ke depan. Ibu Desi akan memimpin kita dalam doa, berikan persembahan.
Diberkati persembahan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Untuk informasi, saya menghimbau para saudara-saudara sekalian, jam 12 nanti malam di rumah kita masing-masing, bagi saudara-saudara kita bisa bangun dan kita berdoa bersama-sama. Memang ini tidak mutlak, tapi ini mengingatkan kita bahwa Natal datang ke dalam dunia. Biasanya begitu ya. Jadi kalau tahun baru juga begitu, pergantian rentak gitu ya. Malam Natal, malam ini Yesus lahir. Itu adalah peringatan bagi kita. Kita sudah memberikan persembahan kita, dia datang khusus bagi saudara. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita akan menyaksikan sebuah talent show atau semacam peragaan dari PKMB. Cerita ini menceritakan suatu keadaan di dalam kehidupan manusia yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada kekelaman, ada kegelapan, ada kehidupan yang amoral. Oleh karena tidak ada nabi, tidak ada rasul yang berbicara selama 400 tahun. Masa diam seringkali disebut sebagai intertestament, masa antar perjanjian. Manusia makin kacau hidupnya. Patokan kepada ayat 613 hukum tidak cukup memadai. Karena itu terjadi homoseksual, terjadi perzinahan, terjadi lesbian, terjadi perbuatan-perbuatan kekerasan lainnya. Istri, suami, anak-anak berantem dalam rumah tangga. Drama ini hanya salah satu contoh kecil pada pemeran. Saya mengundang maju ke depan. Diperlukan kecermatan bagi jemaat untuk memperhatikan peragaan ini supaya bisa menerjemahkannya dalam kehidupan kita. Karena mereka tidak berbicara. Ini adalah peragaan. Mari kita saksikan. Allah memberikan kepada kita tangan. Agar tangan kita ini untuk menciptakan sesuatu. Tapi juga untuk menyatakan sesuatu. Untuk memberi, untuk menolong, Allah memberikan kita tangan, tetapi kita menggunakan tangan ini untuk merusak. Tangan yang seharusnya menyatakan kasih, sekarang menyatakan kebencian. Tangan yang dibuat untuk memberi, sekarang merebut. Tangan yang seharusnya untuk menolong, tapi tangan itu menahan untuk menolong.
harusnya membela, sekarang tangan itu menyerah. Di tengah kekacauan keluarga ini, di tengah rumah tangga yang hiruk pikuk ini, Allah mengulurkan tangan penuh kasih kepada keluarga, kepada dunia yang sedang menghancurkan dirinya. Ia merangkul seluruh ciptaannya dengan tangan yang menyembuhkan. Ayo perhatikan bagaimana manusia mengambil tangan itu dan memakunya di atas kayu salib. Inilah kita manusia. Mereka mengira Tuhan akan tinggal di atas Golgota itu. Tidak, saudara salah. Yesus tidak tinggal di situ. Tuhan tidak tinggal di atas kayu salib di mana kita menyalibkan karena dosa kita. Sekarang Yesus berjalan di dunia dengan tangan yang terluka. Yesus menunggu saudara. Yesus merindukan saudara. Kalau saudara menolak Yesus, kepada siapa saudara datang? Allah mempunyai pertolongan untuk ciptaannya yang sedang kacau dan memberontak. Yesus namanya. Berusaha untuk mendengar, untuk tidak mendengar. Manusia berusaha untuk tidak mendengar. Manusia berusaha untuk tidak melihat Yesus. Membuang muka, menjauh dari Tuhan. Tapi saudara mesti catat baik-baik. Kebenarannya tetap sama. Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap mengasihi. Walaupun engkau membuang wajah, tidak mau melihat Yesus, Yesus tetap menunggu saudara. Apakah saudara menolak Yesus? Pilihan ada di tangan saudara. Menolak atau menyerahkan dirimu kepada Tuhan, rumah tanggamu kepada Tuhan, perbuatanmu kepada Tuhan. Engkau menolak dia atau menerima dia? Keputusan ada di tangan saudara. Saudara mungkin sebagai suami istri, saudara mungkin sebagai anak, menolak dia, malapetaka akan datang. Menerima dia, keselamatan akan datang. Apa yang saudara lakukan? Sambutlah Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengajak saudara untuk datang kepada. Apakah saudara mau? Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Demikian peragaan dari PKM saudara Daniel dan saudara Calvino serta saudari Gladys. Sekolah minggu kita berikan kesempatan untuk menyampaikan pujian terbaik mereka pada sekolah minggu waktu dan luar Indonesia.
Di Gereja Baptis ada 7 kelas sekolah minggu. Ada kelas Indria yang aktif saat ini, ada kelas Pratama, ada kelas Madya Tunas Muda, ada kelas remaja pemuda, ada kelas dewasa. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja ini ada kelas, ada pembagian kelas sesuai dengan usianya. Hari ini mereka akan menyanyikan satu ujian dalam perayaan Natal ini. Sekolah Minggu Baptis Makassar. Aku
untuk menyaksikan penampilan anak-anak sekolah minggu besok. Datang jam 9 pagi akan ada penampilan yang lebih spektakuler lagi dari anak-anak sekolah minggu besok tanggal 25. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada yang bertanya, kapan Yesus ada? Kapan Yesus ada? Jawaban terhadap pertanyaan itu, Dia yang awal dan yang akhir. Dalam perjanjian lama, Yesus sudah ada. Dia Tuhan. Lalu mengapa dia lahir di kandang domba di Bethlehem? Dia harus menjadi manusia. Ini poinnya, Bapak. Kalau pertanyaannya, kapan Yesus ada? Dia yang awal dan yang akhir. Dia dari kekekalan. Firman Tuhan berkata, Dia ada sejak dahulu kala, sejak purbakala. Itu mesti kantong itu baik-baik, pegang itu baik-baik. Lalu dia lahir di kandang indah Bethlehem. Apa dong? Dia menjadi manusia. Dia lahir sebagai manusia. Firman Tuhan berkata, Allah tidak menyayangkan kemegahannya di surga. Dia rela mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan kemegahannya di surga, tapi dia rela mengosongkan dirinya. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Ada peningkatan pikiran, bukan hanya menjadi manusia. Dia menjadi hamba dan taat sampai mati di mana? Di kayu salib. Jadi berarti dia harus menjadi manusia. Kalau dia menjadi manusia berarti dia mesti lahir sebagai manusia. Berarti dia mesti pinjam rahim seorang wanita yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Immanuel. Dan Yesus lahir melalui perawan wanita, gadis bernama Maria, dan dinamai Yesus atau Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan menyertai saya dan saudara-saudara. Amin. 2 Tawarik pasal 32 ayat 7 sampai 8. Wahyu 12 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap seluruh langkah yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah Tuhan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Haleluya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bersama-sama. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan pujian ini.
doa kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, aku mengatakan aku mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Adalah bagian dari respon atas kasih Tuhan yang sudah berkasih karunia kepada saya dan saudara. Renungkan firman Tuhan, baik itu nubuatan tentang kelahiran Yesus dan kelahiran Yesus seperti yang difirmankan. Renungkan itu, imani Dia Raja yang telah datang, Dia terang yang telah datang kepada saya dan saudara. Mari katakan sekali lagi, renungkan firman-Mu siang dan malam. Refnya kita angkat sekali lagi, renungkan firman-Mu siang dan malam. Siang
Saudara silakan dulu. Satu pujian istimewa dari untuk kaum pria baptis Indonesia Makassar. Kalau Bapak Ibu mau cari bapak-bapak yang ganteng, mereka akan tampil hari ini.